Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Untuk teman-teman kelas 2 Ibnu Rus, mudah-mudahan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kenikmatan, itu sehat, kemudian umur yang barokah, dan yang paling pokok adalah Islam dan iman kita. Itu adalah nikmat terbesar buat kita semuanya. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah yang di rumah, di dalam kehidupan ini, wabil khusus kita di negara kita Indonesia ini, kita hidup berdampingan dengan banyak sekali agama yang diakui di Indonesia ini. Ya, di antaranya teman-teman ada Islam, agama kita ini, kemudian Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ini. Wabil khusus kalau buat kita semuanya umat Islam ini kelak yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan membawa kebahagiaan kita kelak di dunia dan akhirat adalah agama Islam ini, teman-teman. Selain agama yang 6 tadi, ada beberapa kepercayaan, bahkan ada yang memaksakan kehendak, ya kan, kehendak untuk hidup di Indonesia ini meskipun sudah dilarang, yaitu orang yang tidak beragama, atau yang kalian sering dengar nanti adalah PKI, yang memaksakan ingin hidup berkembang di Indonesia yang ingin diakui. Tetapi semuanya itu selama sampai hari ini mereka tidak diakui, bahkan mudah-mudahan berharap tidak akan diakui di Indonesia ini. Ya teman-teman, dalam kehidupan kita boleh bekerja sama, ya kan, kita boleh bergotong royong dengan orang-orang yang berbeda agama, ya kan. Tapi ingat, tapi adalah dalam hal-hal sosial, misalnya bekerja bakti, ya kan, misalnya kemudian kerja bakti itu macam-macam, misalnya membersihkan lingkungan, kemudian bersama-sama bergotong royong, atau misalnya kalau di lingkungan itu ada ronda, membuat pos ronda, yang itu bisa dilakukan untuk kerja sama meskipun kita berbeda agama, teman-teman. Berharap meskipun berbeda agama kita bersatu. Harapannya adalah di negara kita ini biar terjadi kerukunan dan kedamaian di Indonesia ini. Ya teman-teman, ada satu kewajiban buat kita semuanya, ya teman-teman, kita yang beragama, sesama agama muslim ini, ketika kita bertemu itu, teman-teman hendaknya itu mengucapkan salam. Kata Rasulullah SAW adalah orang yang bertemu sesama muslim, dia yang mengucapkan salam lebih dulu, itulah yang paling baik. Itu teman-teman. Ya, kembali kepada kerjasama, ya kan. Tadi Pak Wali sampaikan kerjasama, tolong menolong. Kemudian dalam tradisi di bangsa kita ini ada yang disebut dengan gotong royong. Apa itu gotong royong, teman-teman? Gotong royong adalah bekerja sama demi kepentingan bersama. Ya. Tadi Pak Wali disebut bahwa ada gotong royong atau bekerja sama itu, ya tadi misalnya membangun pos ronda bersama-sama, membersihkan selokan, ya kan, kemudian merapikan jalan yang tidak rapi, ya, kemudian membersihkan lingkungan dari kotoran sampah atau rumput-rumput liar yang ada di jalan. Nah itu adalah gotong royong di antara
warga di lingkungan kita semuanya, teman-teman. Ya, ada teman-teman, dari sekian agama tadi, teman-teman, yang perlu kita pahami bahwa kalau kita melihat di kalender, ada misalnya tanggal merah. Nah, tanggal merah itu ada sebagian memang tanggal merah itu untuk agama kita, agama Islam, yaitu hari raya Idul Fitri, ya kan, kemudian Idul Adha, kemudian umat Islam, kemudian juga biasanya ada juga umat Islam itu kalau di tanggal merah itu dia biasanya Maulid Nabi, itu ada juga. Nah, kalau di hari raya Idul Fitri itu biasanya dilakukan, teman-teman, setelah umat Islam itu, kita semuanya umat Islam itu menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Idul Fitri, sholat Id yang biasanya dilakukan di masjid atau di lapangan-lapangan. Setelah itu kita bermaaf-maafkan sesama umat ini. Yang kedua yaitu Idul Kurban yang biasa kita laksanakan di Pionir ini, tetapi untuk tahun ini kemarin Idul Kurban itu dilaksanakan hanya oleh guru-guru. Ada juga misalnya hari raya umat-umat yang lain. Nah, Pak Wali tidak sebut-sebutkan semuanya. Ini sebagai pengetahuan aja, teman-teman, bahwa setiap agama yang diakui Indonesia masing-masing memiliki memiliki hari raya, teman-teman. Bahkan untuk beribadahnya pun dari sekian agama itu juga berbeda-beda, ya kan, teman-teman. Kalau kalian nanti pergi ke Taman Mini, ya kan, di sana ada masjid. Masjid itu adalah agama untuk beribadah umat Islam. Ada juga, teman-teman, gereja Katolik, ada juga gereja Kristen Protestan, kemudian ada pura, ya kan, pura, kemudian ada kalau pura itu untuk agama Hindu, kemudian ada vihara. Vihara itu untuk beribadah agama Buddha, sedangkan agama Hindu tempat beribadahnya itu disebut dengan kelenteng, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali bahwa perbedaan agama di Indonesia ini seharusnya kita jadikan sebagai pewarna Indonesia ini untuk saling bersatu, tidak saling bermusuhan, ya, sebagaimana Islam ini ketika Rasulullah SAW turunkan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Untuk apa? Untuk rahmat semua alam ini, alam semesta ini. Nah, dengan misi itu, nah, umat Islam itu, kita semuanya itu senantiasa berpegang teguh ini, sehingga di mana mayoritas umat Islam, di situ umat-umat yang lain itu pasti damai, tentram, dan nyaman. Nah, berharap juga kedamaian dan kenyamanan ini dilakukan oleh agama-agama yang lain, sehingga macam warna ini membuat kita tidak saling mengganggu, tidak saling membuat huru-hara di antara agama yang lain, teman-teman, sehingga terciptalah persatuan, kesatuan di setiap warga, dan implikasinya atau selanjutnya kerukunan dan kebersamaan ini sampai kepada seluruh warga Indonesia ini. Nah, teman-teman, itulah hari ini, bahwa sekali lagi perbedaan agama tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Perbedaan agama tidak menjadikan kita tidak bersatu. Perbedaan agama tidak menjadikan kita saling bermusuhan, tetapi perbedaan agama ini marilah kita bersatu sebagaimana Rasulullah SAW dulu di Madinah dengan berbagai suku, tapi ketika Islam yang memegang tampuk itu negeri ini, negeri Madinah itu damai, nyaman, dan sentosa. Harapannya Indonesia juga begitu. Dan kita khususnya, teman-teman, marilah sama-sama kita pegang teguh agama kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kira kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.